Kita Al-Ustadz Mahfud Nur Fawaz, kepada beliau tafadhal masykur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan untuk bisa hadir dalam salat Isya berjamaah, di mana salat Isya berjamaah ini mempunyai keutamaan sebagaimana salat sunnah setengah malam. Mudah-mudahan salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada hari ini, malam ini kita akan tadarus ayat-ayat yang berkaitan dengan riba, yang berkaitan dengan riba. Sebelum kita baca ayat-ayat tersebut, mungkin perlu untuk kita ketahui apa itu riba. Mari kita buka dahulu dengan bacaan surah Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya akan baca ayatnya tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Mungkin bagi yang mau menyimak, ini surah Al-Baqarah ayat 275. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى
thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Kita baca bagaimana pemahaman tentang ayat ini sesuai yang diterangkan oleh para mufassir. Alladzina ya'kuluna riba, dan orang-orang yang memakan riba. Ay alladzina yata'amaluna birriba wa yamtassuna dima'an nas, yakni orang-orang yang bermuamalah, yang berkaitan dengan riba. Wa yamtassuna dima'an nas, yang menghisap darah manusia. Istilahnya di sini yang menghisap darah manusia. Bagaimana nanti orang-orang yang pemakan riba ini? La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu asyaitanu minal mas. Pada hari kiamat kelak, ketika dibangkitkan dari kubur, mereka tidak bisa bangkit kecuali seperti bangkitnya orang yang terkena gangguan jin atau kesurupan, terkena seperti orang yang terkesurupan, al-junun, orang yang gila. Jadi nanti orang-orang pemakan riba nih Pak, bangun dari kubur itu sempoyongan, nggak tahu arah. Di dalam kebangkitan nanti, ya dia tidak bisa bangkit dengan jejak. Dzalika bi annahum qalu, demikian itu karena mereka berkata, innamal bai'u mithlur riba. Mereka berkata bahwa perdagangan itu seperti riba. Jadi sebahagian dari orang yang melakukan bisnis riba ini, mereka menganggap riba itu seperti dagang. Kalau orang dagang harus untung, maka orang minjemin duit juga harus untung. Jadi disamain. Istilahnya kalau saya punya uang untuk dagang, saya pengen untung. Saya punya uang, saya pinjemin, saya juga pengen untung. Nah, ini pikiran orang yang pemakan riba seperti itu. Maka kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan perdagangan dan Allah mengharamkan riba. Kalau dagang mengambil untung nggak masalah, dihalalkan Allah. Kenapa? Karena ada manfaat dari dua orang. Dan dalam perdagangan itu ada penjual, ada pembeli yang saling mengambil manfaat, dan ada barang yang dijual. Maka mengambil manfaat dari perdagangan itu dihalalkan oleh Allah. Itu saja masih ada perdagangan yang dilarang, karena mengandung unsur-unsur gharar. Nanti kita bahas di pembahasan lain. Wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Jadi hukum riba itu haram, Pak. Beda dengan dagang. Tidak ada namanya dagang uang. Ada istilah dagang uang. Uang tidak bisa diperdagangkan. Jadi riba itu apa? Kalau dalam bahasa yang ringkas, riba itu az-ziyadah, yaitu tambahan. Jadi kalau orang hutang 1.000 menjadi 1.200, nah itu 200-nya namanya riba. Kalau berupa uang. Kalau pinjam beras kilo lalu menjadi sekilo 2 on, nah itu 2 onnya 10 on misalnya, 10 on ya, sekilo 10 on. Itu 10 onnya menjadi riba. Kalau berupa beras. Kalau berupa misalnya lagi yang lain-lain, ya. Intinya kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba, ya. Setiap peminjaman yang menghasilkan manfaat atau yang menarik manfaat bagi yang meminjamkan, maka itu adalah riba. Jadi kalau ada orang meminjamkan uang,
atau meminjamkan barang apapun juga, lalu dari peminjaman itu dia mengambil manfaat, itu namanya riba. Jadi bentuknya bermacam-macam, Pak. Apalagi zaman sekarang itu waduh, banyak sekali bentuknya. Tapi secara umum begitu, secara umum kalau orang minjemin apapun lalu dia bisa mengambil manfaat dari peminjaman tersebut, maka manfaatnya itu namanya riba. Misalnya nih contoh, kalau di kampung-kampung tuh biasanya yang diambil manfaat itu dari gadai sawah ya. Jadi misalnya si A dia butuh uang, pinjam kepada si B. Si B yang punya uang. Nah, si A ini orang mungkin dia ya nggak punya barang yang banyak ya, apa yang mau diagunkan gitu, apa yang mau dijadikan rahan atau agunan gitu. Apa bahasanya itu? Jaminan. Dia punya cuma sawah. Akhirnya dijaminkan tuh sawah, digadaikan sawah kepada si B ini. Sawah cuma punya misalnya anggaplah 1000 meter lah ya, diagunkan, dipinjamilah uang ya. Minjam misalnya 10 juta ya, nanti kamu kembalikan juga 10 juta. Benar gak Pak? Betul ya. Ini jaminannya sawah. Udah bener nih ya, minjem 10 juta ntar ngembaliin 10 juta. Tapi ada nggak benernya? Cuma sawahnya saya yang megang. Nanti sawahnya juga mau saya garap gitu. Nah ini di sini. Akhirnya sawah yang si A ini dipegang oleh si B, oleh si B dimanfaatkan, ditanam dan segala macam, bahkan mungkin disewakan sama orang lain lagi. Ini artinya si B mengambil manfaat dari dia meminjamkan uang kepada si, inilah riba namanya. Ada nggak yang begitu? Kalau di kampung-kampung banyak Pak. Coba bayangkan, orang miskin punya sawah yang dia garap, karena dia nggak punya uang lagi, punya hajat, ya mungkin hajatnya istilahnya mendesak, dia pergilah kepada orang kaya. Sawah yang dia biasa gunakan untuk mencari nafkah itu dia gadaikan. Akhirnya sawah itu dipegang oleh orang kaya ini, dia tidak bisa lagi mempunyai lahan untuk mencari nafkah. Alangkah sengsaranya ini orang. Sementara yang kaya ini ya, dia gunakan sawah itu untuk dia menambah pundi-pundi kekayaannya. Nah yang seperti ini jamaah sekalian hukumnya haram ya, bukan sawah aja, apa aja ya, bisa sawah, bisa macam-macam ya. Ini salah satu yang biasa aja, yang biasa kita temui di kampung-kampung itu sawah ya, biasanya. Nah jamaah sekalian, lalu bagaimana nasib si peminjam ini? Ini benar-benar terjadi Pak, saya lihat sendiri gitu. Selama dia belum bisa mengembalikan uang itu, selama itu pula sawahnya di tangan orang kaya ini. Alangkah kasihan ini orang ini. Nah kalau dia nggak punya uang sampai 10 bulan, ya selama 10 bulan sawah itu di tangan orang kaya ini. Lebih ironisnya lagi, orang kayanya ini kadang-kadang bertitel haji juga. Pak Haji kan kaya-kaya biasa di kampung ya. Iya kadang-kadang Pak Haji juga ini yang. Nah, meminjamkan itu adalah amalan yang mulia Pak. Jadi meminjamkan uang itu amalan yang mulia. Itu pahalanya besar. Orang meminjamkan uang, bahkan bisa lebih besar daripada memberi uang. Kenapa? Kalau memberi itu biasanya kita ngasih yang kita sendiri mungkin sudah cukup, ada lebihan kita kasih orang. Tapi kadang-kadang kalau orang minjem, kita punya 5 juta, dia pinjam juga
5 juta. Ini kan berat. Dia mau mencicil 5 juta, uang kita juga ada 5 juta. Nah itu kalau orang bisa, udah kamu pakai dulu deh, nanti saya barangkali bisa cari tempat lain. Ini pahalanya besar. Karena semakin berat satu amalan, maka semakin besar pula pahalanya. Al-ajru bi qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitannya. Nah kembali Pak kepada yang tadi. Bagaimana supaya ada jalan keluar orang kaya ini supaya dia berpahala minjemin orang miskin ini atau orang yang minjam uang dengan menggadaikan sawah tadi? Ya tentu orang yang kaya kan ada jaminannya lah, nggak apa-apa, jaminannya apa gitu. Nah supaya dia nggak berdosa bagaimana? Supaya orang kaya ini berpahala, maka dia boleh mengizinkan orang yang minjam tadi untuk menggarap sawah tadi. Sudah Pak, ini Bapak garap aja sawahnya, nanti hasil dari garapan Bapak ini untuk nyicil utang Bapak. Ah ini baru mantap nih yang begini nih. Ini haji mabrur ini, haji mabrur. Kira-kira ada nggak yang begitu? Ya mungkin ada ya. Kalau belum ada mudah-mudahan ada. Atau begini, udah Pak, sawahnya saya kelola Pak ya. Nanti dapatnya berapa ya, nanti saya laporkan Bapak, itu untuk mengurangi hutang Bapak. Boleh juga. Bapak tadi yang mengelola, oh 1 bulan ternyata dapat 1 juta misalnya. Utang dia 10 juta. Jadi 1 juta dikurangi dalam 1 tahun, utangnya sudah lunas. Nah ini kalau begitu boleh Pak. Intinya orang yang memberi hutang itu tidak mengambil manfaat dari orang yang berhutang kepada dia, dari ya jaminannya atau apapun. Bahkan para ulama itu ada yang begitu rigid, begitu hati-hati. Kalau kita menghutangi orang, lalu dia datang membayar hutang, datangnya sambil membawa misalnya ya buah tangan lah ya. Misalkan bawa tas isinya barang-barang gitu ya, makanan dan lain-lain. Sebagian ulama katakan jangan diterima, karena itu boleh jadi bagian dari riba. Ini berat gak kira-kira ada orang utang minjem, datang bawa makanan, kita kira-kira ditolak nggak Pak? Kira-kira diterima apa ditolak? Umumnya sih ya makasih begitu ya. Umumnya begitu ya. Bahkan kalau kadang-kadang udah minjem sesuatu, balikin nggak ada apa-apa, misalnya cuma terima kasih doang, kadang-kadang ngedumel itu. Ini udah dipinjemin nggak ada pengertiannya. Kadang-kadang begitu. Padahal kata ulama, kalau orang minjem mengembalikan pinjaman dengan membawa sesuatu ya, maka tolaklah itu, karena itu bisa menjadi bagian dari riba. Kecuali orang tersebut memang kalau datang ke rumah kita seringnya bawa oleh-oleh gitu. Jadi oleh-olehnya itu nggak berkaitan dengan utang tadi, itu boleh. Berarti memang dia udah biasa bawa oleh-oleh gitu. Tapi kalau nggak pernah bawa apa-apa ke situ, pas bawa waktu utang aja, ini Pak ya. Itu kata para ulama jangan diterima. Memang berat riba nih Pak. Karena ya salah satu transaksi yang diharamkan Allah dari zaman bahala, zaman jahiliyah itu adalah riba. Dan riba ini menjadi satu, anggaplah gurita yang menjadi apa ya istilahnya, mengikat begitu banyak orang, termasuk riba yang besar, riba makro itu. Negara kita Indonesia ini juga terlilit oleh hutang riba. Wallah alam nggak berapa, saya kurang tahu tuh berapa jumlah hutangnya, tapi katanya sih besar itu. Bahkan katanya Indonesia itu baru bisa bayar ribanya aja katanya.
Hutangnya itu masih menumpuk. Kemudian jemaah sekalian, kata Allah, faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amru ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang datang kepadanya mau'izatun mir rabbih, peringatan nasihat dari Tuhannya, yakni mambalaghahu nahyullah 'anil riba fantaha 'anit ta'amuli bih, ya. Orang mendengarkan larangan, ya misalnya orang bisnisnya riba, ya usahanya riba begitu, lalu datang peringatan, lalu dia tobat, ya. Dia berhenti, falahu ma salaf, maka diterangkan sini, maka baginya apa yang telah berlalu. Kalau ahli tafsir mengatakan falahu ma madha qabla tahrim, maka baginya apa yang sudah dia ambil sebelum ada pengharaman. Jadi di zaman dulu Pak, banyak orang ya karena Islam itu kan berkembang, pengharamannya itu enggak langsung haram semua gitu ya, bertahap gitu. Termasuk riba ini. Ada orang bisnis riba, lalu datang ayat tentang wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Dia taubat. Terus gimana tuh yang udah dulu-dulu gitu, yang udah terlanjur dia dulunya meribakan uang? Maka kata Allah dalam ayat ini falahu ma salaf, maka baginya apa yang telah berlalu. Artinya yang sudah berlalu ya sudah. Wa amruhu ilallah, dan maka perkaranya diserahkan kepada Allah, yakni amruhu muwakkalun ilallahi in sya'afa anhu wa in sya'aqabah. Jadi kalau dia berhenti, ya masalah ribanya itu yang sudah berlalu sudah selesai urusan, ya. Karena dia dulu belum tahu kalau itu hukumnya haram, ya. Begitu sudah ada ayat tahrim, dia berhenti, maka yang sudah berlalu sudah dianggap udahlah, udah milik kamu yang dulu. Tapi kata di sini, namun persoalannya ini diserahkan kepada Allah. Apakah Allah akan memaafkan dia atau Allah akan memberikan azab kepada dia, terserah Allah. Ini untuk orang-orang yang dulu Pak, yang dulu sebelum turun ayat riba. Nah masalahnya ini kalau yang sekarang orang udah tahu riba itu haram misalnya, ya, tapi dia juga melakukan bisnis itu, lalu bagaimana ini? Misalnya dia ya jadi rentenir lah, tiba-tiba datang hidayah, tobat gitu. Terus gimana yang sebelum-sebelumnya ini? Nah ini berbeda dengan orang ini Pak yang sebut sini, karena ini masalahnya dulu belum turun ayat pengharaman riba. Kalau sekarang kayaknya hampir semua orang sudah tahu bahwa riba itu haram. Kayaknya semua tahu, kecuali yang pura-pura nggak tahu, mungkin ada ya, pura-pura nggak tahu. Kalau memang atau memang belum tahu, kalau memang belum tahu, ya maka wa amruhu ilallah, kalau belum tahu beneran. Namanya orang belum tahu itu dimaafkan. Namanya orang belum tahu. Tapi jangan kita mengambil kesimpulan kalau begitu lebih baik kita nggak tahu dulu biar jangan juga. Jadi kalau yang sudah terlanjur berlalu dia faham turun ayat tahrim ini, maka yang berlalu sudah nggak dianggap sebagai sesuatu persoalan, menjadi milik dia. Tapi di sini ada keterangan lagi, waman ada, dan barang siapa yang kembali lagi. Jadi setelah tahu itu haram, lalu dia apa? Kembali lagi bisnis riba. Faulaika ashabun nar
hum fiha khalidun, maka dia akan menjadi penghuni neraka dan khalidun, ya, kekal di dalamnya. Ini Pak, ya. Udah tobat kambuh lagi gitu, ya. Udah bener-bener tobat kumat lagi, bisnis riba lagi. Memang juga ada Pak, orang tobat mungkin diuji oleh Allah, setelah tobat itu mungkin bangkrut, susah hidup, akhirnya dia nggak sanggup menghadapi ujian-ujian tersebut, balik lagi. Ada seperti itu, ya. Ada, ya, anggaplah ada misalnya orang yang biasa bermaksiat, dia tobat gitu. Ternyata setelah tobat dari kemaksiatan itu hidupnya susah, akhirnya dia kembali menjadi tukang maksiat lagi. Ada yang begitu, karena dia tidak sanggup menghadapi ujian-ujian hidupnya. Nah, jamaah sekalian, masalah riba ini memang masalah yang rumit, dan termasuk di masyarakat kita, ya, ini juga rumit Pak. Rumitnya gimana? Jadi setahu saya, kalau dulu rentenir itu kebanyakan orang-orang non muslim dulu, ya. Ya, orang-orang inilah pokoknya orang-orang non gitu, ya. Nonis istilahnya kan. Tapi akhir-akhir ini rentenirnya itu sudah bergeser. Bukan hanya orang non-Islam, orang Islam pun sudah banyak menjadi rentenir. Jamaah sekalian, ya. Nanti ada ayat yang berkaitan dengan riba ini, ya. Udah kebaca belum tadi, ya? Orang yang melaksanakan bisnis riba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, ya, la'ana Rasulullahir riba akilah wa mukilah wa katibah wa syahidai, ya. Dalam hadis yang sahih, ya, mana tadi saya, maaf, ini ada di kumpulan hadis-hadis riba, ya, di kitab At-Targhib wa Tarhib. Karena kitabnya tebal, jadi saya foto aja nih Pak, ya. Ada bunyi hadis seperti ini Pak. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilah. Dalam hadis yang lain, ya, akilur riba wa mukilah wa syahidah wa katibah idza alimu bih mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis yang lain juga, ya, mereka dikatakan sama saja. Jadi gue coba lihat, Rasulullah melaknat orang yang pertama, Rasulullah melaknat riba, kemudian melaknat orang yang memakan riba, berarti rentenirnya ini, kemudian melaknat wa mukilah, yaitu orang yang meminjam riba, nasabahnya berarti ini. Kemudian Rasulullah juga melaknat saksinya dan juga penulisnya, idza alimu, apabila mereka mengetahui bahwa itu riba. Jadi rentenirnya, terus peminjamnya, terus penulisnya, ya, terus saksinya, itu semuanya dilaknat. Nah, jamaah sekalian, yang seringkali difahami oleh masyarakat, ya, seolah-olah yang dilaknat atau yang berdosa itu hanya rentenirnya, betul? Seolah-olah begitu Pak, hanya rentenirnya.
Tapi kalau di hadis ini enggak, empat-empatnya dilaknat nih. Rentenirnya, peminjamnya, penulisnya, saksinya. Ya kalau saksi mungkin sekarang penjamin kali ya, penjaminnya gitu ya, supaya dia lolos ya, bisa minjam. Ini saya saksinya, saya penguatnya misalnya. Ini sama dilaknat juga Pak. Jadi perlu kita fahami bahwa yang dilaknat atau yang berdosa itu bukan hanya orang yang meminjamkan uang atau rentenir ini aja, peminjamnya juga. Orang yang nasabah, ya kalau kita sekarang yang banyak mah bank link ya, bank keliling ya. Itu kan yang paling banyak ya. Keliling-keliling, memang dia keliling-keliling Pak. Tiap hari keliling-keliling, cari nasabah, ngambil uang ya. Itu sampai saya pernah baca di satu gang gitu, di mana ya, daerah bebas bank keliling. Saking keselnya bapak-bapak itu, karena ibu-ibunya dibilangin nggak pada mau, udah dilarang masih tetap aja ngumpet-ngumpet pinjem bank. Ini biasanya ya bank kelilingnya juga pinter, nanti bu ketemu di warung itu aja, kadang-kadang begitu, nggak di rumah tapi di warung itu aja gitu. Suaminya udah ngelarang, tapi ibu-ibunya masih tetap bandel gitu. Ya kadang-kadang suaminya ikut-ikutan juga ya, ikut-ikutan minjem gitu. Dan jemaah sekalian, orang yang minjem juga ikut dilaknat oleh Rasulullah. Kalau sekarang banknya udah nggak keliling Pak, banknya sudah online ya. Jadi tidak lagi ada orang yang datang ke rumah, tapi yang muncul di layar HP. Itu yang disebut dengan pinjol, pinjaman online. Sama aja itu, sama aja. Kalau dipinjol kan begitu. Kalau anggaplah kita lagi lihat tayangan YouTube, tiba-tiba muncul kan, pinjam sekian dapat sekian dapat sekian gitu. Pinjaman online itu banyak juga yang terjerat pinjaman online. Maka jamaah sekalian, kita harus tadi memahami hadis tadi, bahwa yang dilaknat atau yang berdosa itu bukan hanya rentenirnya, yang minjem pun berdosa juga, dilaknat juga. Karena kalau nggak ada yang minjem ya rentenir juga nggak bakalan keliling-keliling, pinjol juga akan tutup gitu kalau nggak ada yang minjem. Karena ada yang minjem maka pinjol jadi bertahan. KSP itu bertahan. Istilah itu KSP Pak, Koperasi Simpan Pinjam. Bahasa kerennya lah KSP ya. Bahasa vulgarnya ya rentenir begitu ya. Ya kayak itulah, kayak wanita tuna susila kan dimodernkan menjadi pekerja seks komer PSK gitu kan. Dikerenkan gitu bahasanya Pak. Ya, sebetulnya intinya ya sama aja. WTS itu malah bagus, wanita tuna susila. Wanita tidak punya adab, tidak punya etika. Nah jamaah sekalian, lalu bagaimana? Ini nanti saya baca hadisnya sambungannya ya. Kita baca dulu ayatnya Pak. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah membinasakan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak suka kepada orang kafir dan orang yang berdosa. Apa maksudnya? Di sini diterangkan jemaah sekalian, ay yudhibu ri'ahu wa yamhu khairahu wa in kana ziyadatan fi dhahir. Jadi terhadap riba ini Allah binasakan, Allah hilangkan kebaikannya, wa in kana ziyadatan fi dhahir, walaupun secara zahir itu kelihatannya bertambah.
Kelihatannya uangnya bertambah dari 1 juta karena orang yang minjem menjadi 1.200.000. Ada tamu dua. Seolah begitu akhirnya, Pak. Tapi hakikatnya itu adalah satu kebinasaan. Sedangkan sedekah bagaimana? Wa yukthiru shadaqat wa yunammiha wa in kanat nuqsanan fi syahid. Kalau orang sedekah itu Allah tambahkan, Allah suburkan hartanya walaupun secara yang dilihat mata itu berkurang. Kalau orang sedekah kan mau 5 juta, dia sedekahkan misalnya 0,5 juta, kan berkurang secara penglihatan mata gitu. Tapi di mata Allah itu bertambah. Ini jemaah sekalian, berkurangnya keberkahan uang dari riba tadi mungkin Allah kurangi dengan berbagai cara. Ya mungkin dengan sakit, mungkin dengan kecelakaan, mungkin dengan berbagai macam lah. Perhatikan jemaah sekalian, para rentenir itu biasanya ada itu apa namanya, ya ujian-ujiannya gitu ya, dikasih penyakit, dikasih ini dan itu, akhirnya habis juga itu uang. Tapi yang paling berat adalah dilaknat ya, oleh Allah dan Rasulnya. Nah jemaah sekalian ya. Kemudian kata Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, mendirikan salat, membayar zakat, maka baginya pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut dan tidak ada sedih bagi mereka. Nah, ini orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa kaitannya dengan riba ini jemaah sekalian? Orang yang melaksanakan riba itu imannya tipis, karena dia seolah-olah tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalnya tipis. Kenapa? Karena dalam pandangan Islam ini jemaah sekalian, orang ketika bertemu dengan orang susah atau orang ketika punya kelebihan, baik itu harta, ilmu dan lain-lainnya, maka orang yang beriman itu ingin memberi manfaat terhadap apa yang dia miliki. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi kalau orang beriman itu dia akan bertanya-tanya, apa manfaat saya buat tetangga saya, apa manfaat saya buat lingkungan saya, apa manfaat saya buat masyarakat saya. Dia akan bertanya-tanya seperti itu. Nah kalau orang yang rentenir kan enggak begitu. Manfaat apa yang bisa saya ambil dari lingkungan saya, kan begitu kan? Manfaat apa yang bisa saya ambil dari tetangga saya? Berbeda, Pak. Kalau orang beriman dia ingin berbagi manfaat, kalau rentenir dia ingin mengambil manfaat. Nah ini berbeda aja mas sekalian. Kalau orang beriman, kata Rasulullah dalam satu hadis, man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang sedang mengalami kesusahan, maka Allah akan mudahkan perkaranya di dunia dan di akhirat. Ini berbalik dengan orang yang riba tadi. Orang riba itu justru kalau ada orang lagi kesusahan, wah ini mangsa. Ya kan begitu Ada orang lagi susah gitu kan, wah ini pas ini jadi korban gitu jadi mangsa. Orang beriman enggak, wah ini ladang pahala, begitu kira-kira. Kalau lihat orang susah, orang beriman ladang pahala. Kalau rentenir, wah ini korban, apa namanya, mangsa nih. Jadi pandangannya berbeda, Pak. Pandangan orang beriman dan pandangan ahli dunia ini berbeda. Karena ahli dunia dia menghitung-hitung secara duniawi. Ya kita termasuk mungkin sebahagian ya, masih secara matematik begitu. Yang kita lihat itu adalah pandangan mata. Ya jangankan kita, Pak.
Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dikirimi paha ya, kurbannya Nabi. Jadi Nabi berkorban ya sama kayak kita. Gitu kalau korban bisa dikasih apa? Paha satu ya. Ya cukup paha satu. Karena kita korban tuh ya sepertiga boleh kita ambil, sepertiga ya boleh untuk hadiah, sepertiga boleh bagi-bagi lagi ya. Ya paha sedanglah ya. Jangan misalnya korban kambing minta yang paha, minta hati, minta ini itu sampai separuh sendiri ya permintaannya. Nabi dikasih paha karena memang Nabi itu sukanya dengan kambing itu bagian paha. Ini direkam dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi senangnya bagian paha. Maka ketika orang Yahudi akan meracun Nabi, ada seorang Yahudi itu di Khaybar akan meracun Nabi, dia suguhkan tuh paha. Diracun di situ. Ini kurang ajar benar Yahudi. Bangsa Yahudi dari dulu memang udah begitu. Sahabat Nabi, ya, ada sahabat Nabi, saya lupa namanya itu, dia dipersilahkan kan, silahkan dia main ambil, dia makan Pak. Tapi Nabi ketika akan mengambil itu diingatkan. Sebahagian riwayat mengatakan daging itu yang ngomong, sebagian riwayat mengatakan malaikat mencegah tangan Nabi, jangan. Itu sudah Nabi sudah mengambil, udah sebagian juga ya. Dalam riwayat sudah mengambil juga sedikit. Tapi ada sebagian mengatakan tidak jadi ngambil. Nah, sahabat yang udah terlanjur ngambil itu makan, akhirnya meninggal Pak. Jadi dikirimlah paha itu karena sahabat tahu Nabi senang paha kambing. Setelah itu sahabat itu dia kembali ke masjid, lalu Aisyah ya ditanya oleh Rasulullah, ya Aisyah, apa yang tersisa dari korban kita? Ya, jadi Nabi bertanya, ya Aisyah, apa yang tersisa dari korban kita? Ya jawaban Ummul Mukminin Aisyah ya mungkin sama dengan jawaban kita. Yang tersisa pahanya Rasulullah. Ya kan, yang diantar adalah pahanya, yang tersisa pahanya. Tapi berkata Rasulullah, ya Aisyah, yang tersisa dari paha kita ya, adalah yang tersisa dari korban kita adalah semuanya kecuali pahanya, kata. Kecuali pahanya. Dibalik oleh Rasulullah. Yang tersisa buat kita adalah semua badan kambing itu kecuali pahanya. Kalau pahanya ini kita masak, kita makan, udah besok jadi kotoran, hilang. Tapi yang sudah dibagi-bagi itu, itulah yang tersisa selamanya kita akan dapatkan sampai negeri akhirat. Itu cara pandangnya dibalik oleh Rasulullah. Nah, kira-kira begitu Pak. Kalau orang beriman ya, dia berpandangan bukan untuk hari ini saja, tapi untuk masa depan di negeri akhirat. Tapi kalau rentenir enggak, rentenir mah hari ini. Hari ini bertambah, ya inilah dunia dia ya. Lalu jamaah sekalian, apa selanjutnya kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba, yakni watruku ma lakum minar riba indan nas, tinggalkanlah apa-apa yang tersisa dari riba. Di sini diterangkan indan nas, yang ada pada manusia. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Fa illam taf'alu, bila mana kamu tidak melakukan itu, fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih, maka maklumatkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Wah, begitu marahnya Allah ya, sampai orang yang tidak mau berhenti dari riba itu seolah-olah dia membuka front peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Maksudnya jemaah sekalian, orang beriman yang sudah tahu bahwa riba itu haram, tinggalkan
tinggalkan sisa-sisa riba yang ada pada diri manusia. Lalu selanjutnya gimana? Kata Allah, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Bila kamu bertaubat, maka bagimu ra'sul mal, ra'su amwalikum, bagimu pokok hartamu, engkau tidak menganiaya, engkau pun tidak teraniaya. Engkau tidak menzalimi, engkau pun tidak terzalimi. Maksudnya gimana? Jadi ya mas sekalian, orang yang rentenir ini, misalnya dia bertaubat, dia udah pinjemin orang kemana-mana, ya misal dia minjamkan di blok ini misalnya, dia edarkan uang 10 juta, nanti bakalan jadi 12 juta misalnya begitu. Lalu Allah berhidayah, dia taubat, maka kata Allah, walakum ru'usu falakum ru'usu amwalikum, bagimu pokok uangmu. Jadi kalau dia misalkan meminjamkan kepada seseorang itu 1 juta dan orang itu harus mengembalikan 1.200.000, maka yang 1 jutanya itu masih bisa diambil, yang 200-nya jangan, tinggalkan. Wadharu tadi, dia tetap boleh ngambil yang 1 juta Pak, karena 1 juta memang milik murni dia. Jadi ra'sul malnya, kapitalnya itu boleh diambil, tapi kelebihannya tadi yang 200 itu jangan, tinggalkan. Kata Allah, wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa riba itu. Lalu kata Allah, wa in kana dzu usratin, apabila orang yang meminjam tadi itu adalah orang yang sedang dalam kesulitan, maka kata Allah, fanadhiratun ila maisarah, maka hendaknya engkau beri waktu sampai dia mempunyai kelapangan. Jadi misalnya orang yang meminjam itu rata-rata kan orang yang butuh uang, dia untuk mengembalikan kan perlu waktu. Gak bisa misalnya udah janjinya tanggal 5, ternyata tanggal 5 ini dia kayaknya belum bisa nih. Maka kata Allah, tunggulah, beri waktu supaya dia punya kelapangan. Selanjutnya kata Allah, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu sedekahkan, maka itu lebih baik bagimu. Jadi kalau orang meminjamkan riba, dia tobat gitu ya, dia lihat orang yang minjam ini betul-betul gak mampu atau betul-betul susah untuk mengembalikan karena gak punya uang untuk mengembalikan, yang terbaik adalah disedekahkan. Ya sudah Pak, kalau begitu saya bebaskan ya, bebaskan dari hutang. Nah itu yang terbaik. Tapi wallahualam ada nggak begitu ya kira-kira ya, rentenir yang udah ya? Tapi kalau betul-betul dia ingin selamat ya, mungkin sebelumnya dia udah banyak makan riba kan, dia tobat, udah saya ikhlaskan sebagai tebusan saya kepada yang lalu-lalu. Boleh jadi Pak. Nah ini ada satu hadis nih Pak, satu hadis tentang peminjaman ini ya. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana rajulun yudayinun nasa fakana yaqulu li fathah idza ataita mu'siran fatajawaz anhu la'alla Allahu an yatajawaza 'anna falaqiya Allah fatajawaza anhu. Masya Allah, ini hadis ya. Jadi kira-kira begini Pak bunyi hadisnya, artinya
Sahabat Murrah berkata bahwasanya Nabi bersabda, ada seorang yang meminjamkan uang kepada manusia. Dia meminjamkan benar, Pak, meminjamkan. Orang butuh uang, dia pinjamkan. Lalu dia bilang kepada wa yaquli fatahu, dia berkata kepada fata ini pemuda, jadi mungkin kayak pembantunya lah, ya, kayak orang yang bantu dia catat-catat gitu ya. Dia bilang begini kepada pemuda ini, apabila ya, kamu mendatangi orang yang susah, artinya dia nagih misalnya, susah gitu, maka fatajawaz anhu, maka sudah dibebaskan aja gitu, dibebaskan aja. La'alla Allah ayatajawaz anna, semoga Allah juga memaafkan kita, membebaskan kita dari dosa-dosa, dari kesalahan kita. Falaqiyallaha, maka dia meninggal ya. Fatajawazan, dan Allah memaafkan dia, Pak, membebaskan dia dari kesalahan-kesalahan karena kebaikan dia dalam membebaskan hutang orang yang tidak bisa bayar tadi, Pak. Jadi membebaskan hutang itu bagian dari amalanmu mulia. Cuma ada masalah, Pak. Masalahnya itu kalau orang dibebaskan hutangnya, kadang-kadang orang ini nggak tahu diri, ya. Minjem sama dia aja, ntar juga dibebasin, begitu. Jadi susah, Pak. Karena banyak orang yang modus, modus, ya. Niatnya nggak baik begitu. Jadi kadang-kadang orang mau nolong tuh jadi bingung, ini beneran gak sih orang ini, bener-bener butuh apa enggak gitu kan. Nah ini bener susah apa enggak gitu. Karena kita juga bingung gitu, ini bener-bener orang kekurangan apa enggak, ini bener-bener orang yang kehabisan ongkos pulang kampung apa enggak. Sebab kadang-kadang dia minta sewa pulang kampung nggak ada ongkos, dikasih, tapi berapa hari kemudian masih juga di situ, belum nggak pulang-pulang. Jadi nggak pulang-pulang gitu. Ada kawan saya, Pak, mama, orang bukan orang Indonesia, lihat ya mama, lihat ada orang di lampu merah itu PLN kan, itu kumpul-kumpul itulah bapak anak gitu. Kan dia tanya sama istrinya, itu kenapa nggak pergi-pergi gitu. Dia mau pulang kampung nggak punya ongkos. Akhirnya dia terenyuh kan, kasihlah ongkos. Berapa pulangnya? Pulang Sukabumi kan, berapa ongkosnya? Berapa orang nih? Nah nih kasih ongkos. Beberapa hari kemudian dia masih lihat di situ juga. Itu nggak pulang-pulang. Itu bukan. Nah ini susah di Indonesia begitu, Pak. Sekali dipinjemi, digratisin, bebasin, nanti dia datang lagi, minjem lagi. Jadi watak ini perlu, Pak, mentalnya perlu dibangun. Kalau sahabat-sahabat Nabi pada pertemuan yang kemarin kita baca bagaimana sahabat Nabi itu yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak tahu terhadap orang-orang yang susah ini, sahabat-sahabat yang miskin ini, mereka menganggap sahabat ini kaya. Karena apa? Sahabatnya itu menjaga marwah dirinya, menjaga harga dirinya. Apa contoh, apa tandanya? La yas'alunan nasa ilhafa. Dia tidak minta-minta kepada orang dengan cara yang memaksa. Jadi sahabat itu dia kurang, tapi dia tidak mau istilahnya menunjukkan kekurangannya sehingga seolah-olah memaksa orang untuk membantu dia gitu. Itulah sehingga sahabat yang nggak tahu mengiranya dia orang kaya. Kemudian jamaah sekalian, terakhir dari ayat yang kita baca ini, wattaqu, maka takutlah engkau, yauman, pada satu hari, turja'una fi ilallah, engkau dikembalikan kepada Allah.
Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian dipenuhilah segala jiwa, setiap jiwa terhadap apa yang mereka lakukan. Artinya pahala, dosa, ya, semuanya dipenuhi oleh Allah. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak terzalimi. Kapan itu jemaah sekalian? Hari kapan itu jemaah sekalian? Yaitu yaumul hisab, pada hari penghisapan. Tidak ada satu jiwa pun yang terzalimi. Seperti yang kita baca dalam surah Yasin, fal yawma la tudlamu nafsun syai'ah wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Di yaumul hisab tidak ada yang terzalimi. Semua jiwa tuwaffa kullu nafsin, diberi balasan oleh Allah secara sempurna. Saking adilnya Allah pada hari itu, seolah-olah keadilannya itu kambing yang bertanduk itu akan dihisab terhadap kambing yang tidak bertanduk. Karena yang bertanduk ini kemungkinan dia punya kezaliman kepada yang tidak bertanduk. Kan yang bertanduk mungkin tunduk-tunduk ya. Nah, itu dihisab seolah begitu, sampai yang sekecil itu tidak ada yang terzalimi. Maka rentenir jamaah sekalian ya, yang sudah terlanjur zalim ya, mengambil keuntungan dari peminjaman tersebut ya, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah untuk taubat ya. Kenapa jamaah sekalian? Insyaallah saya bacakan lagi nanti suatu hari hadisnya, memang luar biasa Pak ya. Mungkin satu saya baca tadi ya, udah saya foto tadi. Satu hadis yang berkaitan dengan riba ini. Apa kata Rasulullah? Wa ruya an Anas bin Malik radhiyallahu an. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi berkhutbah, berpidato di depan kita, kata fadzakara amra riba. Kemudian Nabi menyebut masalah riba. Wa 'azzama sya'nuh. Wa 'azzama sya'nah. Kemudian Nabi itu seperti posisinya berubah ya, seperti jadi marah ya. Wa qala, dan bersabda, inna dirhama yusibuhu ar-rajulu minar riba a'zama indallah fil khati'ah min 36 zaniyah yazdiha ar-rajul wa inna arbar riba ayrul rajulil muslimi. Rawahu Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi. Artinya kurang lebih begini Pak, 1 dirham yang didapatkan seorang dari riba itu lebih besar di sisi Allah kesalahannya daripada 36 berzina yang dilakukan seorang laki-laki. Dan sesungguhnya sebesar-besar riba adalah kehormatan seorang muslim. Jadi jangan 1 dirham dari hasil riba itu lebih besar di sisi Allah dosanya daripada 36 berzina. 1 dirham itu berapa? 1 dirham itu jenis mata uang zaman dulu ya. Ya zaman sekarang ada juga, tapi beda ininya ukurannya. Kalau di zaman dulu, zaman Rasulullah itu 1 dirham itu kurang lebih 2,97 gram perak. Jadi dirham itu uang koin dari perak. Kalau yang dari emas namanya apa? Dinar ya. Kalau dinar itu 4,25 gram, 4 gram 25 ya. Jadi kalau dinar itu, kalau sekarang saya dengar katanya 1 dinar itu kurang lebih itu emas 22 karat, jadi sekitar katanya 3 jutaan lah. Kalau dirham itu sekitar 250.000. 1 dirham saja dari hasil meribakan uang itu lebih besar dosanya ketimbang 36 kali berzina. Ya ini Masya Allah. Ada hadis lain lebih parah lagi Pak, yang lebih, bukan lebih parah, lebih mengancam lagi. Maka mudah-mudahan ya
kita dijauhkan dari apa? Riba ya. Terutama menjadi rentenir, Ini mudah-mudahan ya, yang sudah mungkin yang berlalu ambil ayat tadi. Wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa daripada riba. Falakum ru'usu amwalikum, ambil apa? Pokoknya saja kan. Kemudian kalau lihat orang yang minjam itu kelihatannya enggak punya uang, ya maka diberi apa? Tenggang waktu yang lebih. Oh, ternyata memang dia betul-betul enggak punya, maka kata Allah, wa antasaddaqu khairul lakum, sebaiknya disedekahkan saja. Mudah-mudahan manfaat jamaah. Ini waktunya sudah 8:30 ya. Mudah-mudahan kita semuanya ya, keluarga kita diselamatkan dari riba ini ya. Sekali lagi ya, bahwa riba ini bukan hanya rentenirnya, tapi rentenirnya, peminjamnya, penulisnya, syahidnya, saksinya, semuanya mendapatkan laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa sampaikan. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih خلاص انتهينا. Atau ada yang mau ditanyakan? Boleh satu aja. Ya, Pak Dharma. Saya pernah gadai motor besar, orang gadai ke saya, tapi kejadian motor itu dibawa dari anak saya, apa dibolehkan 10 bulan Pak Ustaz, kami membalikin, saya jadi minta uang lebihan, cuma motor itu dipakai anak saya, itu masuk gimana? Jadi teman sekalian, orang meminjamkan uang ya, dengan jaminan, itu namanya ar-rohan ya, marhun. Jadi marhunnya itu motor tadi. Ketika orang memberikan jaminan sesuatu kepada orang yang meminjamkan itu, maka orang yang meminjamkan itu tidak boleh mengambil manfaat apapun dari jaminan tadi. Jadi tidak boleh mengambil manfaat apapun, baik diizinkan maupun tidak diizinkan. Kenapa jemaah sekalian? Karena rata-rata orang yang meminjam itu dia butuh, akhirnya dia setengah rela nggak rela dia mengizinkan gitu loh. Tapi dalam hatinya sebenarnya dia nggak hilah juga sebetulnya ya. Lalu bagaimana ini motor ini? Nah, para ulama mengatakan, kalau yang meminjamkan itu mengizinkan kepada orang yang punya motor itu menggunakan motor itu, ya, maka itu justru lebih baik. Dengan catatan, ya, satu, yang meminjamkan memberikan izin. Yang kedua, nilai motor itu tidak berkurang dengan dipakainya oleh yang meminjam tadi. Kalau kayak sawah kan nggak berkurang ya. Jadi kalau sawah tadi misalnya yang meminjam tadi, kata misalnya bapak yang punya uang tadi, sudah kamu apa namanya, kamu pakai aja sawah ini, kamu gunakan, nanti kalau kamu punya kelebihan untung kamu bayar untuk menyicil utang kamu. Ini pahalanya berlipat nih orang ini. Pak Haji ini namanya berlipat. Dia sudah berpahala, dia minjam uang, dia berpahala juga memberikan jalan keluar bagi bapak ini ya.
Ada hadisnya Pak, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa memberikan jalan keluar kepada seorang mukmin dalam perkara dunia, Allah berikan jalan keluar kepada dia pada hari kiamat nanti. Jadi justru kalau dari yang orang yang punya uang boleh mengizinkan kepada yang pinjam uang, kayak motor tadi. Contoh ginilah, ada orang ya pinjam uang kepada kita, dia kerjaannya ngojek misalnya, kita izinkan, Pak ini boleh motor Bapak pakai untuk ojek, hasilnya ngojek Bapak nyicil lu utang, itu boleh mana, dengan catatan tadi motornya harus dijaga supaya tidak berkurang apa namanya nilainya itu. Jangan misalnya udah dipinjemin malah di tabrak-tabrakin motornya jadi murah, itu namanya nggak amanah itu. Karena fungsi dari gadai itu adalah dia jaminan, andaikan orang itu nggak bisa bayar, maka barang itu bisa dijual dengan nilai yang nilai itu bisa untuk bayar hutang. Jadi biasanya kan gadai itu pasti lebih nilainya dikecilin daripada hutangnya kan. Misalnya orang motor apa ya, motor yang misalnya yang karbo ya, misalnya apa contoh Beat karbo misalnya, itu kan paling nilainya 5 juta gitu Pak ya. Pasti orang yang mau menghutangi, ini 4 juta deh saya hutangin. Nggak mungkin Beat karbo yang 5 juta dihutangin 10 juta kan, nggak mungkin kan. Pasti hutanginya lebih dikit. Kenapa? Karena barang ini andaikan orang ini nggak bisa bayar, motor ini dijual bisa laku 6 juta, dia bayar 4 juta, 2 jutanya dibalikin ke yang punya motor. Kira-kira begitu Pak. Tapi kalau motornya nggak dijaga, udah disuruh pakai untuk ojek, dia pakai rusak gitu, akhirnya motornya malah nilainya jadi jatuh, itu nggak boleh. Nah, jadi kira-kira begitu Pak. Jadi yang tadi Pak Darma sudah berlalu Pak ya, sudah istighfarnya kepada Allah, jangan diulang lagi. Ya, kira-kira begitu saya. Ya. Ya. Boleh, kalau jual beli bayar cash kan? Nah, terus? Kalau itu namanya baik ya, itu adalah jual beli. Setelah menjadi al-milkut tam, menjadi milik sempurna, maka terserah Pak Justikna mau dijual lagi boleh, nggak boleh, nggak jual lagi juga boleh. Kalau yang milik kita ya, terserah kita, udah milik kita kan. Tapi tidak ada urusan riba di situ, karena dibayar dengan apa? Cash. Berbeda begini Pak Justikna, berbeda begini. Orang misalnya punya nih, contohlah HP aja nih. Pak saya jual HP Pak, kalau Bapak bayar cash 3 juta, kayak Bapak bayar kredit 3,5 juta, ini nggak boleh Pak. Yang setengah jutanya itu menjadi apa? Riba. Jadi kalau misalnya mau selamat, ya sudah, Bapak saya jual nih 3,5 juta harganya kan, Bapak bisa bayar cicil, udah gitu aja. Jangan diberi pilihan, kalau apa tadi cash 3 juta, kalau dia 3 juta, ya, ini Pak mau Bapak 3,5 juta, kita akad, Bapak boleh bayar selama 2 tahun misalnya. Jadi akadnya tetap jual beli, akadnya tetap jual. Itu yang sering dilakukan oleh tukang-tukang kredit dari Tasik begitu. Misalnya panci, ya, panci lah, harganya berapa panci? Mungkin di toko sononya 100.000 mungkin ya, tapi sama dia dijual 150. Bu, ini saya jual 150 Bu, Ibu bayar dalam waktu 3 bulan. Boleh, karena akad jual beli. Tapi jangan, Bu, nih kalau langsung Ibu bayar sekarang 110, kalau dicicil 3 bulan menjadi 150, itu jangan. Sekarang leasing syar'i begitu, leasing syar'i itu. Leasing yang syar'i itu motor Pak,
Saya pernah tanya juga kepada apa tuh yang leasing Adira ya. Jadi dia flat aja. Pokoknya harga motor, misalnya harga motor saya kira-kira kalau cash itu 16 juta ya. Kalau dia di leasing itu menjadi sekitar 21 ya. Jadi gimana Pak? Ini harga leasing 21 juta flat. Tidak fluktuatif. 21 juta dibayar misalnya 3 tahun. Boleh. Karena dia akadnya akad apa? Akad B, akad jual beli. Walaupun harganya agak mahal ya, tapi akadnya akad jual beli. Ya rata-rata begitu sekarang, rumah-rumah syariah seperti itu juga. Akadnya akad jual beli, pembayarannya namanya muajjal, yaitu di kredit gitu ya. Akhirnya Pak Jutuna, kalau yang tadi itu tidak ada unsur riba di situ karena udah dibayar. Tinggal nanti terhati pasti kalau Pak Jutuna mau jual lagi atau enggak itu udah milik kita. Tapi seandainya kita mau misalnya ya mau menolong dia gitu, karena dia mungkin sayang dengan barang itu, diniatkan saya menyenangkan dia gitu. Sudah sekarang saya beli, ya nanti kalau Bapak memang suka lagi ya silakan aja. Itu namanya idkhalus surur fi qulubil mu'min, memasukkan rasa gembira di hati orang beriman. Itu merupakan afdhalul amal, amal yang terbaik. Jadi judulnya adalah menyenangkan kaum mukminin. Itu amalan yang sangat mulia. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita lanjut dengan